Sigmund Freud adalah seorang neurolog asal Austria yang dikenal sebagai pendiri psikoanalisis, sebuah metode klinis untuk menangani gangguan psikologis melalui dialog antara pasien dan psikoanalis. Karyanya merevolusi bidang psikologi dan menjadi dasar bagi perkembangan psikoterapi modern. Freud memperkenalkan berbagai konsep penting tentang cara kerja pikiran manusia, yang hingga kini masih menjadi perdebatan dan sumber inspirasi dalam dunia psikologi. Banyak pemikir setelahnya, seperti Carl Jung dan Alfred Adler, mengembangkan atau bahkan menentang teori Freud dengan pendekatan yang berbeda. Selain di bidang psikologi, pemikiran Freud juga memiliki pengaruh yang luas dalam filsafat, sastra, dan seni. Konsep-konsepnya mengenai alam bawah sadar dan mekanisme pertahanan diri seringkali digunakan untuk menganalisis karakter dalam novel, film, dan berbagai bentuk seni lainnya. Bahkan, gerakan budaya seperti surrealisme sangat dipengaruhi oleh teori Freud tentang mimpi dan ketidaksadaran. Salah satu gagasan utama Freud adalah tentang pikiran bawah sadar. Ia berpendapat bahwa sebagian besar perilaku manusia didorong oleh keinginan dan konflik yang tidak disadari. Freud membagi pikiran manusia ke dalam 3 tingkatan: pikiran sadar, prasadarkan, dan bawah sadar. Menurutnya, pengalaman masa kecil dan keinginan yang tersembunyi memiliki pengaruh besar terhadap perilaku serta kepribadian seseorang di masa dewasa. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak pendekatan terapi modern yang menekankan pentingnya menggali pengalaman masa lalu untuk memahami permasalahan psikologis seseorang. Freud juga mengembangkan teori perkembangan psikoseksual, yang menyatakan bahwa individu melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Setiap tahap ini memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian. Namun, teori ini mendapat kritik dari psikolog lain seperti Erik Erikson, yang mengembangkan teori perkembangan psikososial dengan menambahkan aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas dalam perkembangan individu. Selain itu, Freud memperkenalkan konsep mekanisme pertahanan diri, seperti represi, penekanan, penyangkalan, dan proyeksi, yang digunakan seseorang untuk melindungi dirinya dari kecemasan dan tekanan emosional. Mekanisme ini berfungsi sebagai strategi bertahan agar individu tidak mengalami tekanan mental yang berlebihan. Carl Jung, seorang murid Freud yang kemudian mengembangkan psikologi analitis, menambahkan konsep bayangan, shadow, sebagai bagian dari ketidaksadaran kolektif yang mempengaruhi perilaku manusia. Jung percaya bahwa setiap individu memiliki sisi gelap yang tersembunyi dalam ketidaksadaran mereka dan perlu dihadapi untuk mencapai keseimbangan psikologis. Teori Freud tentang struktur kepribadian membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian utama: id, ego, dan superego. Id adalah bagian instingtif yang mengutamakan kepuasan, ego bertindak sebagai penyeimbang dengan realitas, sementara superego merepresentasikan nilai moral dan norma sosial. Interaksi ketiga elemen ini membentuk perilaku seseorang. Konsep ini kemudian dibandingkan dengan teori Adler, yang menekankan bahwa dorongan utama manusia bukan hanya insting seksual, tetapi juga dorongan untuk berkuasa dan mencapai superioritas. Adler percaya bahwa individu berusaha mengatasi perasaan rendah diri dengan mengejar kesuksesan dan pengakuan sosial. Selain itu, Freud juga mengembangkan metode analisis mimpi untuk memahami keinginan dan konflik bawah sadar. Ia percaya bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar dan mengandung simbol-simbol yang bisa diinterpretasikan. Carl Jung mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan konsep arketipe dan ketidaksadaran kolektif, yang menyatakan bahwa manusia berbagi pola bawah sadar yang serupa di seluruh budaya dan sejarah. Konsep transferensi, di mana pasien memproyeksikan perasaan mereka terhadap terapis, menjadi bagian penting dalam terapi psikoanalitik. Transferensi ini membantu terapis untuk memahami konflik emosional yang belum terselesaikan dalam diri pasien. Teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Melanie Klein dan Donald Winnicott dalam pendekatan psikoterapi berbasis hubungan antara pasien dan analis. Meskipun banyak idenya yang kontroversial, terutama mengenai peran seksualitas dan keinginan bawah sadar dalam perilaku manusia, teori Freud memiliki dampak besar terhadap psikologi, psikiatri, dan psikoterapi. Beberapa konsepnya masih digunakan, meskipun ada kritik yang menyebutnya terlalu deterministik dan terlalu menekankan dorongan seksual serta agresif sebagai pendorong utama perilaku manusia. Para kritikus seperti B.F. Skinner dari aliran behaviorisme menolak gagasan Freud dan menekankan bahwa perilaku manusia lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan pola penguatan, bukan oleh dorongan bawah sadar.
Selain itu, psikolog humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk berkembang dan tidak hanya didorong oleh konflik bawah sadar. Di luar psikologi, pemikiran Freud juga mendapat tanggapan dalam dunia filsafat. Jean-Paul Sartre, misalnya, mengkritik Freud karena terlalu menekankan determinisme psikis dan mengabaikan kebebasan individu. Sementara itu, filsuf seperti Michel Foucault melihat psikoanalisis sebagai salah satu bentuk kekuasaan yang membentuk cara manusia memahami dirinya sendiri. Sigmund Freud meninggalkan warisan intelektual yang luas dalam dunia psikologi. Konsep-konsepnya, seperti alam bawah sadar, mekanisme pertahanan diri, dan analisis mimpi, tetap relevan dan terus dipelajari. Meski mendapat kritik, gagasannya tetap menjadi dasar bagi banyak pendekatan dalam psikoterapi modern. Pemikirannya tidak hanya mempengaruhi dunia psikologi, tetapi juga filsafat, seni, dan budaya populer, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemahaman manusia tentang dirinya sendiri. Perbandingan dengan teori-teori lain, seperti yang dikembangkan oleh Jung, Adler, Erikson, dan para pemikir humanistik, menunjukkan bahwa pemikiran Freud, meskipun tidak selalu diterima secara penuh, tetap menjadi fondasi penting dalam memahami kepribadian dan perilaku manusia. Psikoanalisis mungkin tidak lagi mendominasi dunia psikologi seperti pada abad ke-20, tetapi banyak ide Freud masih digunakan, baik dalam terapi klinis maupun dalam analisis budaya dan sosial. Dengan demikian, warisan Freud tetap hidup, menginspirasi berbagai disiplin ilmu dalam upaya memahami kompleksitas manusia.